Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin gue Muhammad Syafiq Rozin, mahasiswa program studi sastra Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dengan NPM 2006534354. Kali ini kita akan coba bahas salah satu bahasan pada mata kuliah sosiolinguistik, yaitu interferensi dan integrasi dalam bahasa Arab. Mari kita mulai dengan definisi. Kalau kata Pak Khoir dan juga Bu Agustina, interferensi adalah penggunaan unsur bahasa lain saat menggunakan satu bahasa, di mana hal ini dianggap sebagai kesalahan karena menyimpang dari kaidah atau aturan bahasa yang sedang digunakan. Interferensi juga bisa dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan seorang bilingual atau yang berkemampuan untuk melafalkan dua bahasa dalam memisahkan unsur-unsur kedua bahasa yang dikuasai sehingga menimbulkan kesalahan berbahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia, biasanya interferensi terjadi karena adanya pengaruh bahasa Jawa dan juga bahasa Inggris. Karena bahasa Jawa cukup banyak penggunanya dan bahasa Inggris tinggi urgensinya sehingga tinggi juga tingkat penggunaannya. Sementara dalam bahasa Arab, terutama untuk kita yang sedang belajar bahasa Arab, interferensi terjadi karena adanya pengaruh bahasa Indonesia. Jenis interferensi cukup banyak, tapi di sini kita akan coba bahas 3 jenis interferensi, yaitu fonologis, morfologis, dan juga sintaksis. Interferensi fonologis terjadi pada saat penutur melafalkan atau mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dari bahasa lama ke dalam bahasa penerima. Atau simpelnya, interferensi fonologis adalah interferensi yang terjadi pada pengucapan atau pelafalan kata. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita sering mengucapkan ramai menjadi ramai, adik menjadi adik. Dalam bahasa Arab, contohnya adalah pelafalan syadidun menjadi sadidun, atau faslun menjadi faslun. Hal ini terjadi karena dalam bahasa Indonesia tidak mengenal yang namanya variasi huruf S, sementara dalam bahasa Arab terdapat variasi yang mengandung huruf S. Ada sin, shin, dan sod. Dalam bahasa Indonesia, interferensi morfologis terjadi saat pembentukan kata bahasa Indonesia menyerap imbuhan dari bahasa lain. Dalam bahasa Arab, interferensi morfologis juga terjadi pada pembentukan dan perubahan bentuk kata, atau bisa disebut dengan sorof. Contoh interferensi morfologis dalam bahasa Indonesia adalah ketika pelafalan yang seharusnya terpukul menjadi kepukul, atau yang seharusnya bertanya menjadi menanyai. Contoh interferensi morfolog di dalam bahasa Arab adalah ketika kita ingin mengungkapkan saya pergi dengan mengucapkan ana dhahaba. Hal ini mungkin benar secara bahasa karena ana memiliki arti saya, dhahaba memiliki arti pergi. Hal ini terjadi karena dalam bahasa Indonesia tidak mengenal aturan mengenai penggunaan kata kerja dan kaitannya dengan subjek. Sementara dalam bahasa Arab terdapat aturan penggunaan kata kerja yang disesuaikan dengan subjeknya. Maka yang lebih tepat adalah menyebutkan ana dhahabtu atau ana adhabu. Interferensi sintaksis terjadi pada saat adanya penggunaan unsur bahasa lain ke dalam pembentukan kalimat bahasa yang sedang digunakan. Atau dalam bahasa Arab, interferensi sintaksis terjadi ketika susunan gramatikal atau sintaksis yang digunakan itu bercampur dengan tata bahasa lain. Contoh interferensi sintaksis dalam bahasa Indonesia adalah ketika kita mengucapkan saya sangat excited kemarin. Nah, terdapat kata excited yang merupakan bahasa selain bahasa Indonesia, di mana dalam bahasa Indonesia terdapat kata yang bisa mengungkapkannya, yaitu gembira. Dalam bahasa Arab, contoh interferensi sintaksis bisa kita temukan ketika kita ingin mengungkapkan saya ingin pergi ke pasar dengan mengucapkan uridu adhabu ilas suqi. Secara arti mungkin tepat karena uridu berarti saya ingin, adhabu pergi, ila ke as-sauq pasar. Nah, hal ini terjadi karena bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Arab, di mana dalam bahasa Arab terdapat aturan penggunaan kata kerja yang tidak boleh bergabung. Maka ada pemisah yang memisahkannya. Maka yang lebih tepat adalah kita mengucapkan uridu an adhaba ilas suqi. Nggak jauh beda seperti interferensi, integrasi juga merupakan proses transfer antara bahasa satu dengan bahasa yang lain. Kalau kata Pak Wendrich, integrasi adalah
ketika suatu bahasa terinterferensi ke dalam bahasa lain secara berulang-ulang dan dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan unsur-unsur bahasa tadi menjadi bagian dari bahasa yang tadi terinterferensi. Jadi simpel ya, bisa dibilang integrasi merupakan hasil akhir daripada interferensi yang terjadi secara terus-menerus. Contoh integrasi dalam bahasa Indonesia diantaranya adalah kata chauffeur dalam bahasa Belanda berintegrasi menjadi supir dalam bahasa Indonesia. Atau dalam bahasa Inggris kita pernah dengar association berintegrasi menjadi asosiasi. Kemudian contoh integrasi dalam bahasa Arab misalnya adalah kata auslun menjadi asal dalam bahasa Indonesia. Ilmun menjadi ilmu dalam bahasa Indonesia. Munkar menjadi kata mungkar dalam bahasa Indonesia. Rizkun menjadi rezeki dalam bahasa Indonesia. Dan masih sangat banyak contoh integrasi dalam bahasa Arab yang lainnya. Oke, itu dulu dari gue mengenai interferensi dan integrasi dalam bahasa Arab. Kalau teman-teman ingin mengoreksi, bisa banget untuk bagi di kolom komen ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.